Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita berupa kesehatan dan waktu luang pada malam hari ini, sehingga kita bisa melanjutkan kembali sama-sama untuk mengambil faidah pada setiap ayat pada surat Al-Fajr. Dan semoga untuk pertemuan malam hari ini menyelesaikan pembahasan pada surat Al-Fajr insyaallah. Mari kita awali pertemuan ini dengan membaca Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fajr dari awal sampai dengan akhir. Kita mulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal layli idza yasr. Hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Irama dzatil 'imad. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Wa thamud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Wa fir'auna dhil autad. Alladzina taghaw fil bilad. فأكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك صوت عذاب. إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن.
كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Ya, sebelumnya kita sudah membahas, ya, mentadaburi pada ayat yang ke-22 yang berbunyi wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. Ya, jadi kita jelaskan kemarin bahwa sebelum terjadinya persidangan di padang mahsyar, ya, para malaikat sudah berbaris-baris, ya, untuk menyambut kedatangan Allah Subhanahu wa taala dalam persidangan. Tapi ternyata Allah tidak kunjung hadir, ya, untuk mengadili manusia. Maka terjadilah namanya syafaat utma yang Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izinnya untuk dilaksanakan persidangan. Okay. Sebelum terjadinya syafaat secara khusus bagi setiap hambanya yang memang berhak untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelumnya ada namanya syafaat utma yang dirasakan pada seluruhnya, mau dia orang yang menyembah Allah maupun yang tidak menyembah Allah pun, ya, semuanya merasakan syafaat utma, yaitu disegerakannya persidangan. Ya, tapi untuk khusus pada syafaat yang ditujukan kepada kaumnya atau orang-orang yang dihendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pelantara dari nabinya, itu Nabi Muhammad SAW, ini hanya beberapa orang yang memang, ya, berhak untuk mendapatkan syafaat itu. Dan semoga kita termasuk orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ya, sebagaimana pernah kita jelaskan pada surat Al-Kautsar, walaupun tidak membahas secara khusus berkenaan tentang orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan itu ada penjelasan tersendiri. Berikutnya pada ayat yang 23, waji'a yauma idzin bi jahannam yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Pada hari itu sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu. Maka di sini sudah kita bacakan sebuah hadis yang berkenan tentang neraka jahanam akan didatangkan pada hari kiamat, bukan hari kiamat, hari akhir, ya, ketika dalam perhitungan itu, ya, yang neraka jahanam itu didatangkan
dan memiliki 70.000 tali kekang yang mengikat pada neraka jahanam itu. Dan setiap tali itu ya ditarik oleh 70.000 malaikat. Ya, satu talinya yang menunjukkan sangat besarnya neraka jahanam. Ya, saking besarnya neraka jahanam sampai harus ditarik oleh 70.000 setiap tali. Ya, padahal tali yang mengikat neraka jahanam itu sekitar 70.000 tali kekang. Walaupun sekali lagi biasanya kalau dalam hadis 70 kali lipat ini menunjukkan banyaknya begitu ya, banyaknya tali yang mengikat ya pada neraka jahanam. Ya. Dan disebutkan juga di surat Qaf ya, saking besarnya ini menunjukkan kebesaran dari bentuk neraka jahanam, saking besarnya maka sampai neraka jahanam sendiri pun meminta tambahan ya bagi manusia yang layak memang masuk ke dalam neraka ya, karena saking besarnya ya neraka jahanam meminta tambahan bagi mereka yang memang ya tercatat sebagai penghuni neraka. Berikutnya di ayat ke-24 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebaikan untuk hidupku ini. Ini penyesalan begitu nggih. Maka pada hari tersebut setiap manusia akan mengingat seluruh perbuatan berupa kebaikan dan keburukan yang pernah dia lakukan ya selama di dunia. Ya, namun mengingat itu sudah tiada guna lagi. Yang tersisa hanyalah penyesalan. Bahkan para ulama berkata bahwasanya yang menyesal bukan hanya orang-orang yang diazab, yang masuk neraka, tetapi termasuk orang yang mukmin. Dia merasa ibadah-ibadah yang dia kerjakan kurang banyak. Jadi ketika nantinya orang-orang melihat neraka jahanam itu ya, dan mereka sudah dipastikan mana yang masuk surga, mana masuk neraka, tapi dalam penyesalan mereka bukan hanya orang-orang yang banyak dosanya saja, orang yang mungkin lebih banyak kebaikannya yang dilakukan selama di dunia itu pun juga merasa menyesal ya, merasa menyesal dikarenakan merasa kurang kebaikan yang dia lakukan. Maka sampai disebutkan yaqulu ya laitani, ini tafsiran Imam Ibnu Katsir, beliau menyebutkan yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, yakni yandamu ala ma kana salafa minhu minal ma'asi in kana 'asiyan wa yawaddu law kana zdada minat ta'at in kana ta'ian. Ya. Jadi ini menurut Imam Ibnu Katsir menafsirkan dari ayat tadi ya, yang dikatakan alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini, yaitu dia menyesal atas apa yang dulu dikerjakan di dunia. Kalau ia seorang pelaku maksiat, maka ia menyesali kemaksiatan yang pernah dia lakukan. Jika ia seorang yang taat, maka ia berangan-angan kalau seandainya dia menambah ketaatannya ya. Jadi yang menyesal bukan hanya orang yang banyak dosanya, tapi orang yang taat pun juga menyesal. Jikalau dia ada kesempatan untuk lebih perbanyak amal solehnya, maka dia akan melakukan lebih daripada yang dia pernah kerjakan selama di dunia. Orang-orang kafir sejak dimasukkan ke kubur sudah menyesal, kemudian diperlihatkan neraka jahanam, mereka semakin menyesal, dan ketika dimasukkan ke dalam neraka jahanam maka penyesalan semakin bertambah lagi. Namun penyesalan tersebut tidak ada faedahnya lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang penyesalan mereka, wa hum yastarihuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal. Dan mereka berteriak di dalam neraka ya, Rabbana akhrijna na'mal salihah, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka ya, na'mal salihah, niscaya kami akan mengerjakan kebaikan
Ya, ghairal ladzi kunna na'mal, yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dia dahulu di dunia. Ya, ini menunjukkan apa yang dialami oleh orang-orang yang nantinya Allah masukkan ke dalam neraka. Mereka meratapi penyesalan yang amat sangat, dan tidak ada kesempatan kedua ataupun ketiga nantinya untuk mereka bisa mengulang kembali melakukan kebaikan. Ya, maka dari ayat ini ya lebih pada orang-orang yang berbuat maksiat, banyak dosanya. Ya, mereka akan menyesal, terlebih kepada orang-orang yang mereka tidak mempercayai, tidak meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak untuk disembah. Ya, tidak mempercayai bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat orang ahlul kitab, ya, ahlul kitab itu apa Bu? Yang dimaksud ahlul kitab orang Kristen, apa malih? Katolik. Apa lagi Bu? Protestan ya. Ya, orang Nasrani nggih. Nasrani dan ya Yahudi. Ya, dari Nasrani banyak nggih. Nasrani pun juga bergolong-golongan. Bukan organisasi nggih. Tapi berbeda dari segi keyakinannya mereka. Jadi nanti kalau ada namanya Katolik, ada namanya Kristen, ada namanya Protestan, ada namanya Ortodoks Syria, macam-macam nggih dari segi keyakinan. Ya. Ya, dari orang Nasrani, maksudnya secara umum, Nasrani dan Yahudi ini termasuk pada ahlul kitab. Kalau ya orang Nasrani dikarenakan kekafiran mereka, dikarenakan menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, ada yang mengatakan dia sebagai Tuhan, ada yang mengatakan dia sebagai anaknya Tuhan. Ya, beda versi ya. Ada dua memang. Ya, ada yang mengatakan Nabi Isa itu sebagai Tuhan, ada yang menyatakan Nabi Isa sebagai anaknya Tuhan. Ya. Jadi kalau yang meyakini bahwa Nabi Isa ini sebagai Tuhan, jadi dia mempercayai bahwa Allah ini menyerupai Nabi Isa. Ya, tapi kalau misalnya dia meyakini bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan, ya sebagaimana anak memiliki bapak, begitu nggih. Ya, dikarenakan ya pemahaman mereka Bunda Maria atau Maryam itu dia hamil tanpa adanya suami kan begitu, maka mereka meyakini hal itu. Ya, sedangkan orang Yahudi ya mereka tidak mempercayai adanya tidak mempercayai Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Walaupun tetap mereka kalau ditanya siapa Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak mau meyakini ya nabi terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikarenakan kedengkian mereka, ya dikarenakan nabi terakhir bukan di kalangan mereka. Ya. Tapi keduanya ini ya maka ini termasuk orang-orang yang kafir. Ya, ahlul kitab. Ya, orang di luar itu adalah orang musyrik. Ya, orang-orang musyrik. Jadi kalau musyrik keluar dari ahlul kitab, ya bukan agama samawi. Ya, tapi kalau misalnya ahlul kitab, ya termasuk di Nasrani dan Yahudi. Ya, orang-orang kafir ini otomatis begitu ya. Entah dari ahlul kitab maupun dia musyrik, maka dia akan masuk neraka selama-lamanya. Itu adalah penyesalan yang sangat abadi di situ. Ya, kalau orang muslim yang masih ada keyakinan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang berhak untuk disembah, ya dia bersyahadat dan dia mungkin masih banyak melakukan kemaksiatan, maka masih ada kesempatan dia untuk masuk surga selama hidupnya tidak melakukan kesyirikan, apalagi kesyirikan yang sampai mengeluarkan dirinya dari Islam. Cuma memang harus mampir terlebih dahulu. Ya, mampirnya bukan minum kopi. Ya, tapi mampirnya digoreng. Ya, digoreng, dicuci. Ya, masyaallah. Ya, begitu nggih. Ya.
Ya, ini adalah penyesalan, dan penyesalan akan kita rasakan. Makanya kalau pernah kita sampaikan nggih, kalau orang ateis, orang yang anti Tuhan itu nggih, mengatakan jikalau misalnya kalian itu akhirnya meninggal dan tidak ada Tuhan yang kalian yakini, alangkah sengsaranya kalian karena tidak memanfaatkan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Nggak bisa berfoya-foya kan begitu, karena hidup bagi orang ateis, hidup cuma sekali. Kalau nggak dimaksimalkan ya sia-sia saja. Ternyata apa yang kalian yakini itu tidak ada, maka mereka akan menyesali hal itu. Oh, ternyata kenapa kok ya, ini pandangan orang ateis ya, bahwa kenapa kok ketika di dunia kok tidak dimaksimalkan, ternyata apa yang dia yakini tidak ada. Maka dibalik oleh orang muslim, jauh lebih sengsara kamu kalau ternyata Allah itu ada. Akhirnya bukan hanya penyesalan ya ternyata tidak beribadah, tapi dia menyesal dikarenakan disiksa selama-lamanya. Ya, maka lebih berat kan begitu. Ini secara logis saja bagi orang ateis. Kalau orang ateis biasanya kalau diskusi dengan orang-orang ateis ya tidak bisa kita secara dalil begitu ya, harus dengan logika, dengan rasional begitu. Maka di ayat ini menunjukkan bahwa nantinya semua manusia dalam penyesalan. Orang yang taat ya maupun orang yang banyak maksiatnya. Orang yang banyak maksiatnya akan menyesal dikarenakan dia masuk neraka. Ya, sedangkan orang yang dia masuk surga ya dia penyesalan kenapa kok tidak melakukan amal yang lebih jauh lebih banyak. Akhirnya dia akan ditempatkan yang lebih tinggi lagi, karena sekali lagi namanya surga itu bertingkat-tingkat sesuai dengan amal perbuatannya ya, walaupun sekali lagi kita sebagai seorang hamba kita dituntut untuk selalu meminta surga Firdaus, walaupun kadang kita menyadari bahwa kita tidak pantas untuk masuk. Walaupun seperti itu begitu nggih. Sebagaimana yang syair yang disebut oleh Abu Nawas kan begitu. Ya, walaupun sekali lagi ini tidak ya, nanti kalau penjelasan tentang syair itu ada sendiri nggih. Tapi ini sebagai pelajaran bagi kita, sebagai renungan bagi kita. Ya, bahas sebenarnya kita tidak pantas tapi tetap harus diminta untuk meminta kepada Allah surga Firdaus. Ya, walaupun sesuai amalan kita kadang kurang. Karena apa? Karena Allah itu maha besar dan Allah tidak mungkin tidak bisa mengabulkan doa seorang hamba. Berikutnya ayat ke-25, fayauma idzil la yu'adzibu 'adzabahu ahad. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya, azab Allah Subhanahu wa taala yang maha adil. Karena azabnya Allah sangat pedih, tidak ada yang sanggup menyamainya. As-Sam'ani, Imam As-Sam'ani beliau mengatakan la yu'adzibu ahadun fid dunya bimithli ma yu'adzibuhu Allahu fil akhirah. Tidak seorang pun di dunia yang menyiksa seperti siksaan Allah di akhirat. Siksaan Allah Subhanahu wa taala itu lebih dominan pada apa, Bu? Kalau kita lihat di neraka itu apa siksaannya? Api kan, Bu, dibakar. Ini dibakar. Itu ciri-ciri siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu hadis itu kadang ada sebagian riwayat tidak boleh kita menyakiti makhluk Allah dengan cara membakar. Ya, karena membakar itu adalah cara Allah menyiksa ya hamba-hambanya ketika mereka melakukan dosa ataupun mereka melakukan kekufuran. Ya, maka salah satu ini kejadian ketika Ali bin Abi Thalib ini. Jadi kalau dalam akidah mudah-mudahan tidak membingungkan. Jadi kalau orang yang dia mengagumi Ali bin Abi Thalib berlebihan ya sampai akhirnya menuhankan Ali, ya itu adalah Syiah kan begitu nggih. Ya mungkin sebagian ada yang pernah mendengar Syiah. Jadi ketika orang-orang di zamannya Ali itu ada dua firqah secara keyakinan.
yang mereka berpisah antara Syiah dengan Khawarij. Itu Syiah itu sampai ada orang yang sampai menuhankan Ali, mengatakan Ali sebagai Tuhan. Akhirnya Ali bin Abi Thalib ini mengancam untuk mereka dibakar. Ya, dikarenakan dikarenakan kita saat itu mereka tahu bahwa azab membakar itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, begitu nggih. Azab bagi orang-orang yang di neraka nantinya. Maka orang-orang yang diancam oleh Ali dikarenakan kekufuran mereka menuhankan Ali, maka ketika mereka diancam untuk dibakar, mereka malah bahagia. Akhirnya mereka diazab, dibakar oleh Tuhannya. Ya, ini istilahnya, maksudnya spesifik namanya membakar itu adalah azab yang Allah berikan atau khas dalam siksaan di neraka. Walaupun nanti di dalamnya banyak macam-macam siksaan yang Allah berikan, tapi lebih pada pembakaran ini. Maka sekali lagi, ketika pun misalnya contohnya ketika kita mungkin biasanya ini kita baru membersihkan sampah, ternyata ada binatang, maka baiknya kalau memang kita bisa untuk menyingkirkan mereka tanpa harus dibakar, maka itu jauh lebih baik. Karena namanya membakar itu siksaan yang sangat-sangat pedih. Ya, bahkan orang yang kena luka bakar itu sembuhnya lamanya minta ampun. Ya, lamanya minta ampun. Ya, maka ini menunjukkan bahwa memang membakar itu adalah satu siksaan Allah Subhanahu wa taala ya, yang tidak bisa disamakan dengan siksaan-siksaan lainnya. Walaupun memang ada sebagian di dunia itu yang kadang orang yang disiksa dengan dibakar. Tapi kita tahu bahwa api di neraka berbeda jauh dengan api di surga di dunia. Ya, dari warnanya saja sudah berbeda. Kalau pernah kita singgung kemarin warna api neraka warna apa, Bu? Hitam. Hitam, Bu. Itu disebutkan di dalam hadis. Ya, api neraka jahanam itu, api neraka itu warna hitam, saking panasnya. Ya, saking panasnya. Ya, jadi kalau api dunia warna apa yang paling panas? Biru. Ada lagi yang paling atas? Ya. Panas semua ya, Bu ya. Tapi kalau yang ini dapat dari guru saya juga nggak pernah meneliti Katanya ada, kalau kita lihat di beberapa penjelasan itu ada warna abu-abu, warna ini disebut macam-macam Tapi yang kami lihat itu ada warna putih itu yang di las-lasan itu Jadi tersentuh langsung leleh besi. Ya, saking panasnya. Ya, warna putih. Walaupun ternyata ada yang jauh lebih panas daripada warna putih, tapi saya nggak tahu namanya warna apa namanya. Ya, karena warna itu macam-macam, penyebutannya berbeda-beda. Ya, tapi ini di sini ayat 25 ini menunjukkan bahwa ya, azab Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar azab yang sangat pedih. Dan Allah pasti akan menghukum dengan caranya, dengan yang adil. Ya, pastinya tidak mungkin orang yang yang melakukan kesalahan di dunia sama sekali tidak akan diadili oleh Allah, nggak mungkin, pasti diadili, sedikit apapun, sekecil apapun, sebagaimana yang kita pernah sampaikan pada surat Al-Zalzalah. Berikutnya pada ayat ke-26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada seorang pun yang mengikat dengan belenggu-belenggu di neraka jahanam seperti ikatannya. Ya. Kedua ayat di atas juga dalam qiraah yang lain dengan memfathahkan, yaitu fa yauma idzil la yu'adzabu 'adzabahu ahad. Atau di ayat yang lain juga berbeda qiraahnya, wala yuthaqu wathaqahu ahad. Harusnya wala yuthiqu. Kalau yang sebelumnya la yu'adzibu. Ini dibaca la yu'adzabu. Ya, ini bacaan lain bacaan lain maksudnya di sini, yang artinya tidak ada seorang pun yang disiksa seperti siksaannya, yaitu si kafir, dan tidak seorang pun yang dibelenggu seperti belenggunya si kafir, orang-orang yang masuk neraka jahanam selama-lamanya.
dibelenggu, tidak bisa kemana-mana. Bukan hanya belenggu, sampai neraka itu ditutup serapat-rapatnya. Walaupun sebenarnya kalaupun Allah tidak menutupnya, mereka tidak mungkin bisa pergi. Allah pun tidak, ketika Allah tidak mengikatnya pun mereka juga tidak akan bisa pergi. Tapi ini menunjukkan bahwa dalam neraka itu memang siksaannya sangat-sangat pedih. Orang yang nggak bisa pergi tetap Allah ikat, orang yang nggak bisa pergi tetap Allah tutup, nggak bisa kemana-mana lagi. Ya, maka ini adalah siksaan yang sangat amat pedih di neraka. Berikutnya ayat ke-27, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, yaitu yang tenang dengan keimanannya kepada Allah berserta hari pembalasannya, yang yakin dengan janji Allah akan pahala dan ganjaran pada hari kiamat, yang tidak dibelenggu dengan ketamakan dunia. Ada pula yang berpendapat bahwa ini adalah perkataan malaikat kepada orang-orang yang beriman tatkala akan meninggal dunia. Ya, jadi ini adalah orang-orang yang memang Allah jadikan dia akan memasuki surganya. Jadi jemaah sekalian nggih. Jadi ketika orang itu meninggal sakaratul maut, dia sudah ditampakkan tempatnya. Jadi kalau misalnya kita mendapati orang meninggal dalam keadaan terbelalak matanya, bisa jadi dia ditampakkan tempatnya yang sangat-sangat tidak mengenakan, sangat-sangat seram begitu. Kalau kita melihat ada orang yang meninggal dalam keadaan dia menangis, misalnya senyum, ya, dia mendapati tempatnya yang begitu indah. Jadi tempat orang itu nantinya itu sudah diperlihatkan di awal ketika dia mau masuk gerbang ghaib, maksudnya begitu nih, alam barzah. Ya, maka sudah ditampakkan dia mana tempatnya. Nanti ketika masuk alam kubur juga akan ditampakkan lagi tempatnya. Maka orang yang nanti di alam kubur itu, ya, dia orang yang orang yang memang ditetapkan masuk surga, dia akan pengen segera untuk kiamat. Namanya orang meninggal misalnya di hari ini meninggal, kan tidak langsung kiamat, kan masih ada menunggu harinya. Orang yang dia meninggal di alam barzah dan dia merasakan kenikmatan yang sebelumnya ketika dia meninggal sudah ditampakkan tempat yang indah, maka ketika dia di alam barzah dia juga akan merasakan kenyamanan di situ, ditemani dengan orang yang indah, istilahnya yang rupawan, dikarenakan itu jelmaan dari amal solehnya. Ya, sampai dia akan berdoa kepada Allah, ya Allah segerakanlah kiamat. Karena dia tahu kalaupun dia di alam barzah dia merasakan kenikmatan, pasti nantinya juga akan masuk surga lebih nikmat lagi. Tapi berbeda dengan orang yang sejak awal sudah terbelalak, ya, dengan tempatnya yang begitu seram begitu nggih. Dan dia akan merasakan begitu susahnya di alam barzah. Mau tidur pun nggak bisa karena dikebukin sama malaikat dan begitu nggih. Ya, sampai akhirnya dia akan berdoa kepada Allah, ya Allah lamakanlah hari kiamat, karena dia tahu nanti juga dia mendapatkan siksaannya lebih berat daripada alam barzah. Ini perbedaan dari kedua sisi. Ya, maka sekali lagi, ya, itu salah satu gambaran ya orang-orang ketika, ya, jadi kalau orang meninggal itu rata-rata, karena sekali lagi orang meninggal itu tidak melihat sakitnya atau usia. Ya, namanya orang meninggal itu dicabut nyawanya, dicabut nyawanya. Kalau orang yang tidak ada ciri-cirinya, istilahnya dalam keadaan tidak sakit misalnya, atau tidak terkena musibah, kecelakaan atau yang lainnya, biasanya dia seakan-akan melihat sesuatu. Ya, melihat sesuatu. Sepertinya saya ada videonya, tapi nanti nyari dulu. Ada videonya, saya lihat itu banyak orang yang dia meninggal itu dalam keadaan seakan-akan lihat sesuatu di atas, muter-muter meninggal, jatuh, muter langsung meninggal. Hampir semua orang yang memang meninggalnya tanpa sebab tertentu. Ya, kalau orang kecelakaan ya kadang-kadang kita nggak melihat bagaimana dia meninggal. Tapi umumnya orang yang ketika meninggal tanpa ada sebab tertentu, biasanya dia seakan-akan ada orang di belakangnya mencabut nyawanya. Hampir rata-rata seperti itu. Semuanya, mau dia orang muslim maupun tidak, begitu ya.
Maka ini ada sebagian ulama berpendapat bahwa ini adalah perkataan malaikat untuk menyambut hamba-hamba Allah yang berhak untuk masuk surganya dengan kalimat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, disambut oleh para malaikat dikarenakan kesuksesan mereka mengarungi ujian di dunia tidak terlena dengan dunia, karena kebanyakan manusia itu akan lupa ujiannya di dunia dikarenakan dunia, kan begitu nggih. Berikutnya pada ayat ke-28, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridha dan diridainya. Ya, irji'i ila rabbiki, kepada Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah menuju surga. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa di dalam taman-taman surga dan sungai-sungai di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang maha kuasa. Ya, ini menunjukkan bahwa ya orang-orang yang nantinya masuk surga Allah Subhanahu wa taala ini, orang itu akan ridho dengan nikmat Allah, dan Allah juga ridho memberikan nikmat kepada hamba tersebut. Maka orang yang masuk surga itu sekali lagi ya bukan dikarenakan amal solehnya, tapi dikarenakan ridho Allah kepada dirinya. Dan nantinya banyak orang yang masuk surga itu bukan dikarenakan amal solehnya, tapi dikarenakan ridho Allah, ingin mengampuni diri mereka. Ya, maka jangan sampai lupa ketika kita berdoa, bukan hanya saja yang kita minta adalah surganya secara langsung, tapi juga minta ridhonya Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan surga kepada diri mereka. Ya, karena sekali lagi orang yang masuk surga pasti tidak mungkin tanpa ridhonya, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Maka ini menunjukkan bahwa orang yang diberikan surga dia ridho dengan pemberiannya, Allah pun juga ridho memberikan surga kepada mereka. Pada ayat ke-29, fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, yaitu hamba-hambaku yang salihin. Kata para ulama, ini adalah kabar gembira bagi para penghuni surga bahwasanya dia tidak masuk surga sendirian. Ya, karena di sini ibadi jamak, bukan hanya satu hamba, tapi hamba-hambaku. Jadi menunjukkan yang masuk surga bukan hanya satu orang saja, tapi banyak yang masuk surga. Maka berbahagialah bagi hamba-hamba yang masuk surga, karena dia akan menemui saudara-saudaranya yang lain di dalam surga. Fadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku, yaitu hamba-hambaku yang salih. Ya, oh ini sama. Ya, belum di copy paste, belum dihilangin. Ya, jadi maksudnya di sini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan fadkhuli jannati fi ibadi. Allah memisahkan antara fadkhuli fi ibadi, ya, fadkhuli jannati, bukan fadkhuli jannati fi ibadi. Ya, karena menunjukkan bahwa ayat yang terakhir ini, ayat ke-30, ya, ini sebagai kata-kata indah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata-kata yang indah dari Allah Subhanahu wa taala, memisahkan kata ini. Jadi kalau misalnya kita membaca ini, bagi kita yang punya rasa cinta kepada Allah ini, bahasanya kita majlebu, ya. Istilah ketika Allah Subhanahu wa taala bayangkan secara mampu kita sebagai manusia, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan fadkhuli ya ibadi wadkhuli jannati, ini Masya Allah, ada tersentuh hati kita. Ya, dikarenakan Allah sendiri langsung menyampaikan, dan masuklah ke dalam surgaku, menyambut. Ya, padahal yang disambut bukan hanya orang-orang yang sejak awal dari lahir sampai dia meninggal dalam keadaan banyak ketaatannya, orang yang banyak maksiatnya, akhirnya Allah harus masukkan ke dalam neraka terlebih dahulu, masuk ke dalam surga Allah sambut dengan kalimat ibadi, hamba-hambaku. Begitu. Ini dari kata-katanya sudah kita resapi bahwa Allah itu maha kasih sayang yang begitu besar.
Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang dari apa yang kami sampaikan. Alhamdulillah kita sudah selesai. Insyaallah kita masuk pada surat berikutnya. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.